yang nggak bisa kita ubah itu adalah keinginan, kemauan, pikiran dan perasaan orang lain. Itu bukan punya kita gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri salam sejahtera dulu untuk pemirsa di kanal YouTube Obrolan Mbak Bibu. Ini cerita Bibu? Bukan. Perkenalkan, teman saya yang bisa dibilang gimana ya, kita tuh kenalannya tuh awalnya dari kerjaan, enggak juga, circle pertemanan kita udah ada, betul, iya, tapi abis itu ketemu di kerjaan, pandemi kerjaan, betul. Terus tiba-tiba kita kayak ada momennya, ya udah ngobrol aja gitu, ibu-ibu apa adanya yang kayak kalau lagi me time suka kasih rekomendasi either makanan, film, kayak apapun itu, sampai akhirnya kita di satu titik seru kali ya kalau misalnya kita ngebahas satu film yang mungkin kayak lagi banyak diomongin. Betul. Gitu ya Sas. Tapi dari sudut pandang kan kita biasa kalau bisa nonton film gimana coba Sas? Ngomongin aja gitu kan ya? Iya, ngobrol aja merumpi. Voice note sih kalau gue manka ya. Kakak, gue habis nonton ini gitu ya. Udah nonton ini belum Sas, ini seru banget ya ini gitu ya. Nah, kenapa akhirnya gue mau menanggalkan sementara cerita Bibu. Ini bukan cuma cerita gue doang, tapi gue sama Saskia yang kebetulan psikolog. Ya kebetulan ya. Jadi kebetulan belajar sih. Kebetulan psikolog mewakili 3 generasi. Gue kebetulan host. Tapi hari ini kita equal. Kita bener-bener melepaskan. Kita manusia. Kita pengen kayak ngobrol yang kita biasanya cuma di voice note. Kali ini kita bertatap, tentu sudah melalui protokol kesehatan berlaku. Colok-colokan. Udah sampai air mata keluar ya. Colok. Ini satu film ini membuat air mata kita keluar. Kalau lu tanya, ini apa jadi nih Bib, programnya ini apa? Dibilang tiba-tiba nge-review film juga kita bukan reviewer film. Enggak sih, bukan, kita nggak bisa, nggak ada kapasitasnya, kita ngerumpi aja kan. Gue tuh kadang ya kalau disuruh nyebutin itu loh yang pemain yang itu loh, gitu biasa ibu-ibu. Ya, ibu-ibu bolak-balik kayak ini yang itu yang cakep yang mana gitu. Kita jangan review serius-serius karena ternyata gue dan Saskia ada kesamaan gitu. Ketika kita nonton film tuh pasti kita belajar sesuatu dari film itu. Ya, jadi kerasanya kayak kajian hati tapi kolbu ya iya, gitu. kolbu gitu. Dapat apa ya dari situ? Cerah pikiran dan hati gitu maunya kan. Iya, dan lucunya kenapa baru dari film ini ya gitu. Jadi ibaratnya dari pandemi kemarin-kemarin kan banyak ya Sas, film-film, series yang kayaknya wah bergelimangan, orang pada nonton, sekali semua nonton itu semua. Iya kan? Nah, belakangan nih ada film yang lagi diomongin banget, yaitu Ali and Ratu-Ratu Queens. Gue mau tepuk tangan dulu untuk Mbak Gina, masih kerasa di hati luar biasa. Untuk semua kru dari pencipta film tersebut yang turut main di dalamnya, penulis skrip, semuanya. Karena film ini menurut lo dari 1 sampai 10 berapa Sas? Gue sampai nggak bisa kasih angka. Iya kan? Soalnya kayak nano gitu rasanya. Iya. Tapi kayak udah enak aja gitu di hati abis nonton ya. Gue tuh ya ini teman-teman ibu gue aja nih ya Sas ya, kayak pas udah nonton ini, ngomong-ngomong film ini tuh cuma bisa ditonton di Netflix kan gitu. Ada kerja sama apakah? Nggak ada. Mau ngobrol aja gitu. Jadi lu jangan harap-harap tiba-tiba ada embel terima kasih ya Inah, itu nggak ada gitu. Kita emang beneran pure pengen ngebahas film ini dari sisi ya kita sebagai ibu-ibu bekerja. Kita punya anak laki-laki ya. Oh iya benar, kita sama-sama punya anak laki-laki. Makanya kita relate banget sama tuh film. Bagian mana Sas yang lo relate? Lo ngerasa lo relate banget sama tuh film? Mungkin kalau gue kayak kan kayaknya orang tuh habis nonton film ini tuh beda-beda ya Kak rasanya. Ada yang jengkel, ada yang nyesek, ada yang ya ternyata bisa adem juga gitu pas habis nonton. Tapi gue mungkin kayak hubungannya ibu Mia ini dengan anaknya gitu loh. Yang kayak kok bisa, mungkin sebenarnya gue tuh kayak lebih kalau di urusan pengasuhannya gue tuh kayak kok bisa ya gue tuh tidak bisa hidup satu hari tanpa mengendus anak gue gitu. Tapi gue juga punya kerjaan, iya kan, dan gue tahu gue punya mimpi, gue pingin juga tuh pursue itu gitu. Kalau di mana tuh yang lumayan kayak aduh gimana nih gitu. Gue tuh bener-bener relate-nya lumayan banyak gitu. Gue ngerasa ketika gue nonton film itu, anyway untuk yang belum nonton gitu ya, sedikit spoiler aja gitu. Karena lo wajib nonton di film. Ini film ini bagus banget. Nggak cuma melulu ngomongin soal keluarga, percintaan, but more than that gitu. Makanya kita sampai kayak
apa sih aneh banget kita berdua tiba-tiba ngomongin film tapi bukan situnya, pelajaran yang akhirnya gue sama Saskia terima gitu, dan kita iseng-iseng aja gitu, bedah-bedah karakter sesuai yang kita mampu aja, mau aja ya, dan sespontan itu ya, nggak ada rencana, nggak ada. Kalau gue ngerasa relate tuh justru di momen ketika ya udah pasti dia sama-sama, maksudnya sama gue sama Mia, karakter Mia yang diperankan sama Marissa Anita itu sama-sama ibu bekerja. Iya betul. Gue ngerasa gue ambi banget kadang ada momennya gitu, kayak boleh nggak napas dulu kah, jangan kerja mulu gitu, jangan ngejar mimpi mulu, tapi at the same time lo bukannya boleh ya gitu kan. Kita kan sebagai ibu juga nggak melulu harus maksudnya ya nggak harus selalu ditempel sama suami, anak, keluarga dan kewajiban kita sebagai ibu, tapi kita sebagai ibu sendiri boleh dong bermimpi. Iya, dan ini kan kayak tiap ibu tuh punya caranya sendiri untuk berbahagia gitu loh. Kayak mungkin ada yang seneng istilahnya di rumah bisa ngawasin atau ngajarin anak dari pagi sampai malam gitu. Gue juga ketampar sih karena kebetulan gue mungkin bukan yang bagian yang pertama itu gitu. Kayak benar kayak ada waktu dimana gue harus stop, dan kadang gue juga nggak sadar when to stop nggak sih? Iya kan. Dan tapi itu yang ngebuat gue somehow gue merasa gue better mother ketika gue bisa nih menyeimbangkan antara si mimpi ini dengan si pengasuhan. Tapi tantangannya bunda. Lagi-lagi tapi ketika kita bilang bisa ya Sas, kayak ketika lo bilang ya gue ngerasa jauh lebih lega ketika gue bisa menyelesaikan tugas yang tadi tuh yang kayak selalu mendampingi tapi sambil bekerja, meskipun sebenarnya apa ya kayak barometernya nggak jelas kayak gimana nih maksudnya sanggupnya gimana nih, tapi yang jelas kami berdua merasa ada kedekatan sama karakter Mia tersebut gitu. Jadi ada momen ada satu scene yang menurut gue sama Saskia tuh menarik banget, adalah kok bisa ya karakter Ali ya yang diperankan sama Iqbal sudah tentu sama pas masih kecil, bukan sama Iqbal, sama siapa dia tuh ya? Iya. Yang dia masih kecil nih, si Ali kecil, si anak gemes, Ali kecil gitu, dia hubungannya padahal deket banget sama ibunya. Nah di scene ini nih kita coba lihat ya. Nah di scene ini nih gue ngerasa kenapa ya si Ali tuh padahal hubungannya tuh kayak baik-baik aja gitu. Itu bener sama loh, ibunya. nggak kerasa ada kayak mereka tuh nggak jauh gambar bareng, cerita bareng, dan anaknya nampak kayak iya aku tungguin nanti mama selesai di sana gitu kan, kayak nampak apa ya, menantikan juga gitu loh. Dia tuh antusias sama mimpi ibunya, benar nggak? Betul ya kan? betul. Dia kayak menaruh kepercayaan gitu ke ibunya dia, ibu Mia ini gitu ya, sosok ibu Mia ini gitu, karena di situ tuh kayaknya Ali tuh kayak nge-support, bisa bilang gitu. Kita sebagai ibu-ibu kerja gimana coba? Iya, tapi gue tuh juga menarik. Gue nggak tahu dia antusias dengan mimpi ibunya atau dia memang trustnya sama ibunya tuh gede gitu somehow gitu. Ya, jadi sebenarnya di awal-awal gue ngelihatnya ini hubungannya baik aja sih gitu, dan dia mau nungguin sama Alinya dari kecil emang dewasa banget sih. Kayaknya anak gue nggak mungkin deh kalau misalkan kayak gue mau kemana gitu ke depan komplek gitu kayak gue Cirambai gitu loh dia gitu. Tapi Alinya nggak apa-apa gambar patung Liberty gitu kan. Namanya juga film ya. Iya. Tapi ada momen-momen yang kita juga pertanyakan gitu, ingin sekali pertanyakan gitu. Cuman kalau misalnya dari lo gitu Sas, ketika lo menghadapi anak-anak gitu dengan trust issue deh gitu ya kan, itu kan pasti ada dong. Ada banget. Ketika kita tuh sebenarnya ibu bekerja, terus kita mau bilang nih sama anak gitu, mama nih mau kerja gitu. Itu gimana sih sebaiknya Sas kita ngomong yang enak sampai akhirnya bisa kayak Ali ke ibunya gitu loh. Kalau dilihat sih kalau scene-nya Mbak Marissa itu kan kayaknya mereka udah ada obrolan, udah disiapin kalau mamanya tuh mau pergi ya. Iya. Jadi si anak ini kelihatan dari kayaknya tuh dia ngegambar gitu sebagai bentuk kayak udah lumayan siap hati nih mamanya tuh pergi gitu. Nah ya mungkin kalau kita sehari-hari sebagai ibu ya sama, cuman kita beda kan, misalnya mau ke kantor atau mau kemana kita udah bilangnya dari semalam sebelumnya kita mau ngapain tiap hari kita biasain supaya anaknya emang lebih siap hati gitu. Jadi emang kayaknya mungkin kedewasaannya juga bukan kedewasaan sih, penerimaan dia udah di-build kali ya, sotoy, bukan bikin film. Biasa, ini mah cop-cop kita aja nih, cop-cop tetangga. Dan bener kayak si trust issues itu kan sebenarnya efek panjang ya. Mungkin kalau di Ali kelihatannya nanti-nanti nih gitu. Iya. Soalnya dulu gue pernah banget Kak, nyokap gue dulu harus bekerja di Jakarta tapi gue di Semarang. Oh pernah lo? Pernah banget gitu. Dan bokap gue lagi nggak tahu di mana gitu, maksudnya bukan nggak tahu di mana, lagi belajar di luar negeri. Jadi waktu itu gue harus tinggal sama bude dan eyang gue, dan nyokap gue tuh mungkin karena nggak tahu banget sama di film. Dan nyokap gue tuh mungkin nggak tahu teori psikologi, jadi yang dia lakukan adalah dia nunggu gue tidur siang, bangun-bangun dia nggak ada 2 minggu sis.
dengan konsep menyublim. Hilang. Iya, jadi kayak aku juga punya trust issue gitu. Jadi ada, jadi kerasa banget pasti kalau jadi Ali ini, apalagi kan tadinya kayaknya ada tenggat waktu. Nah ini juga nih kalau kita mau ngabarin anak kapan kita, maksudnya kalau kita mau kerja ya, mau sebentar kayak sejam 2 jam itu emang harus bilang sih baiknya kapan kita balik di yang mereka bisa tangkap. Misalnya nanti kalau pas kamu makan siang aku balik. Jadi mereka tuh ya bisa diperkecil lah si trust issues-nya itu kan, dan harus balik sis. Harus balik. Ini waktu itu gue juga waktu terakhir kita ngobrol pas lagi ada kerjaan ya gitu. Ini juga menjadi concern kami berdua ya Sas, karena kita berdua kan lumayan kerjanya tuh waktunya nggak beraturan, bener dong, bener-bener, ya kan? Tergantung kita banget. Kita lumayan ngatur waktu untuk diri kita sendiri gitu. Jadi ketika sama anak itu tuh kita harus kayak seolah janjiannya kayak sama pacar, bener ya nggak sih? Bilang aku perginya sampai jam segini, nanti misalnya telat telepon. Kalau gue gitu, maaf ya Kion, Bibu lama nih nggak jadi abis asar, jadinya abis maghrib misalnya. Itu penting ternyata ya Sas. Iya, biar dia tuh masih punya harapan ibunya tuh pulang gitu loh. Nah, ngomong-ngomong soal harapan ya kan? Langsung ingat lagi. Aduh, gitu. Ada scene juga di mana akhirnya gitu ya. Long story short, akhirnya Ibu Mia ini gitu ke New York gitu, meninggalkan Ali bersama dengan bapaknya di Indonesia. Ya kan? Itu kan momen yang gimana gitu, momennya bikin semua orang nanya kok ada gitu ya gitu, ibu yang nggak mikirin gitu kali ya. Betul. Padahal sebenarnya menurut lo begitukah 100% atau lo punya persepsi lain tentang Ibu Mia, karakter Ibu Mia? Gue tuh juga bingung sebenarnya. Ini pingin nanya juga ke Mbak Gina gitu. Soalnya tuh ada jujur ya Kak, gue bingung karena ada kayak dimana dia mungkin merasa udah gagal sama mimpinya, terus dia nggak mau balik dulu gitu. Tapi juga ada masih hal-hal yang misterius yang nggak bisa gue simpulkan gitu. Kayak ternyata Ali nemu surat kalau ibunya pernah mau ngirimin tiket dia untuk pergi sama bapaknya ke sana. Artinya terus kan pernah berusaha ngontak, nggak diangkat teleponnya. Betul. Yang kita tahu kan cuma satu telepon terakhir dari ibunya Ali, terus bapaknya bilang ya udah kamu nggak usah pulang, terus kita nggak tahu lagi kan. Gitu. Jadi itu kan kayak dipatahin tuh kayak hubungannya lah gitu ya, disudahi. Padahal sebenarnya ada niatan juga kok dari si Ibu Mianya gitu. Kayaknya ada sepertinya tetap ada guilty feeling dan ada kepingin tuh anaknya untuk nyusul dia gitu kan. Soalnya aku lihat juga Bu Mia ini pas habis itu dia fast forward lagi ya, punya keluarga baru lagi, dia juga akrab juga sama anak-anaknya ya gitu loh. Iya gitu loh. Jadi kayak masa sih dia sejahat itu? Apa kita butuh spin off? Gitu. Kadang tuh emang ya nanti deh. Ini kita coba ngobrol aja gitu. Ternyata dari sebuah film itu aja kita udah bisa baru belum nyampe setengah film gitu. Kita udah dapat pelajaran yang berharga gitu ketika kita ngomongin soal janji sama anak. Itu bukan janji yang sepele ya Sas. Betul. Satu itu. Terus kemudian juga akhirnya Ali di sini dibesarkan sama lingkungan keluarganya gitu. Yang mungkin jadi pemeran pengganti dari ibunya, tapi butuh segerombolan tuh kayaknya ya kan. Aduh itu lucu banget. Nah, pola pengasuhan kayak gitu menurut lo kayak gimana Sas? Kan pasti ada ya situasi dan kondisi yang anak harus mandiri, ibaratnya belum di usianya yang semestinya dia mandiri, tapi dia harus sudah mandiri. Terus kemudian juga yang mengasuh banyak, itu gimana tuh kalau dari sisi psikologisnya si anak gitu? Mungkin karena pengalaman pribadi ya. Ternyata dia relate banget. Iya, jadi waktu gue di Semarang itu kan yang ngurus tuh banyak gitu, bukan cuman eyang tapi bude, pakde, sepupu juga tuh gitu. Ada yang kayak untungnya semuanya tuh baik banget gitu. Jadi ada situasi di mana mungkin waktu itu nyokap gue tuh dan bokap gue tuh ada kesulitan tertentu secara ekonomi lah ya gitu. Jadi butuh gue tuh ditaruh dulu gitu sama keluarga besar gue yang akhirnya keluarga-keluarga yang lain itu mengisi role sebagai bapak ibu aku gitu. Dan kalau dipikir-pikir sih gue nggak nyesel banget ya Kak, karena gue dapet kebahagiaan gue juga gitu ya, walaupun ya kayak budenya Ali kan kayak icam banget gitu loh, ada dari rempong nak gitu. Iya ada, tapi itu kayak khas ibu-ibu yang maksudnya gue nggak consider itu kayak toxic atau gimana sih, itu bentuk perhatian, cuman cara ngomongnya aja kali ya bikin kita yang ngerti tuh cuman ibu gitu, yang ngerti tuh cuma sentuhannya juga kan beda gitu ya, tetap dikasih makan ya kan. Hidup perasaannya aja nih rada macem-macem nano gitu. Jadi emang ya ada banyak hal atau situasi di mana mungkin nggak selalu seindah
rumput tetangga atau keluarga lain yang kita lihat, tapi kan hidup selalu gitu ya. Rumput tetangga selalu lebih enak gitu, selalu lebih bagus gitu. Selalu. Cuman ternyata ya itu kalau kita punya support, misalnya kayak budenya Ali gitu ya, atau sepupunya Ali, dia tetap bisa hangat juga kok, bisa ngerasa ada cinta buat dia juga gitu. Ya walaupun memang tidak ideal ya pastinya gitu. Karena itu kan sesuai, maksudnya ya kalau kita bilang yang sesuainya gitu kan pasti ibu, ayah dan anak gitu kan. Maksudnya ibu dan ayah bersama-sama membesarkan anak gitu. Tapi kan kalau kita lihat kasusnya si Ali sama Ibu Mia yang juga mengejar mimpinya, artinya juga ya mengejar bahagianya dia sebenarnya gitu. Cuman memang ada konflik lah, namanya lagi-lagi film gitu ya. Terus akhirnya kemudian ketika Ali tumbuh besar, tumbuh dewasa, masih dalam pengasuhan dari keluarganya dia gitu ya, Sas gitu. Akhirnya dia berkesempatan untuk menuju ke New York. Akhirnya dibolehin sama budenya. Momen ini nih, momen dia sampai di New York nih, gitu kan. Gila, gue nggak pernah nyangka Ali tuh akan mengejar Ibu Mia ke New York gitu. Pas gue awal nonton ya, gitu. Karena ada scene apa ya, dia harus sampai ke New York gitu. Karena ternyata di masa pencarian itu dia ketemu sama bude-budenya ini, bude-bude 2.0. Bude-bude 2.0 bener. Aduh lucu banget bude, I love bude-bude. Aduh bude sih, lo tim apa? Lo tim siapa? Gue bener-bener nggak bisa berpaling dari Mbak Asri Welas. Aku juga nggak bisa. Sebenarnya semuanya aku suka, lucu tapi banget. Tapi soalnya ada perannya ya. Iya, tapi kayak kalau Mbak Asri Welas tuh kayak gue bisa nangis terus ketawa gara-gara dia dalam satu scene yang sama, kayak kenapa sih lo gitu. Tapi ternyata gitu ya, kalau dipikir-pikir gitu. Kadang kita juga sering mengalami kok gitu. Bukannya hal yang nggak baik ya, tapi ya kadang kita lebih cerita apa-apa sama sahabat daripada sama keluarga. Artinya kan bude-bude itu kan bisa jadi sahabat. Misalnya mereka adalah sahabat barunya Ali yang juga adalah keluarga, extended family lah gitu. Iya, family ternyata nggak harus sedarah gitu loh. Iya. Gitu. Dimana perjalanan itu akhirnya membawa dia untuk pelan-pelan bertemu dengan ibunya gitu, mencari jejak si Ibu Mia ini. Dor, adalah scene ini nih. Ketutup tuh pintunya setelah dia ngantar rendangnya, udah gitu. Dimasakin gitu ya, itu aja bisa masak rendang, alhamdulillah. Ini momen akhirnya ketika si Ali ini ketemu kan sama Ibu Mia gitu, ibunya dia gitu, yang udah berapa lama, udah belasan tahun nggak ketemu. Yang diharap-harap karena sebuah surat dia berani pergi tuh ke New York kan, itu harapan dia tuh, saking percayanya dia sama ibunya. Ya insting anak juga kali ya, begitu rindu gitu sama ibunya, mengejar janji gitu bahwasanya ibu pasti akan balik ke dia gitu. Tapi ternyata pas ketemu, penolakan, ternyata langsung ditutup pintunya. Gimana tuh? Gimana Sas? Kalau misalnya lo menghadapi klien semacam Ali, mungkin ketika dia mundur lalu nggak, scene tuh nggak jelas kelihatan, nelfon Saskia sebenarnya. Harus gimana nih? Yang nangis Eike. Bukan dia. Kalau ada case gitu ya Sas, dimana kita mungkin mendapatkan penolakan dari hal yang sebenarnya udah kita nantiin banget, dan itu datangnya dari orang terdekat, bahkan kayak lu kan darah daging gua bu gitu ya. Iya. Tapi pada kenyataannya ditolak sama orang yang dia paling berharap dan menggantungkan hidupnya, bisa dibilang gitu ya. Karena dia sama ini semua tujuannya cuma gua mau ketemu ibu, mamanya, gitu kan. Terus gimana tuh Sas kalau tips-tips menghadapi penolakan yang segitu pahitnya? Gimana ya tipsnya? Kita juga karena kebetulan psikolog doang. Iya benar-benar. Ya kita coba kali aja gitu. Sebenarnya sih itu tuh scene yang salah satu yang lumayan gue suka juga, karena realistis banget sih menurut gue gitu. Kayak dua-duanya kaget, yang satu excited mau ketemu ibunya yang udah diharap-harapin, yang ibunya ternyata udah punya keluarga baru, kaget juga dia tutup pintu karena takut ketahuan gak pernah cerita gitu. Jadi kayak soalnya bisa habis dua-duanya tuh. Iya. Gue harus ngomong apa? Gak dapet gitu. Itu gak dapet keluarga juga, iya gitu kan? Ya kesel sih, cuman kan kayak kita mengerti alasan bunda gitu, berbuat itu gitu. Ya sebenarnya biasanya kalau ada klien atau orang yang sama seperti pada umumnya merasakan penolakan, yang pertama mungkin dengerin dulu aja kali ya gitu, karena kita juga nggak apa-apa, dunia itu hikmahnya banyak, nggak bisa sabar gitu ya, bisa kayak ya gimana, sakit hati gitu kan. Jadi kadang gue juga kalaupun itu teman gitu ya, bukan klien, aduh Kak sorry banget, gue nggak tahu harus ngomong apa, gue dengerin aja ya gitu. I think it's the best response gitu ya. Mendingan kita ngomong nggak tahu, kita temenin gitu. Nanti ya kalau udah tenangan, barulah kita bisa barangkali mencoba. ada wangsit
seperti Ali yang agak lama juga bisa memahami insight dia juga kan apa yang harus dia lakukan gitu. Dan setelah itu ibunya kalau nggak salah kan ngontak juga ya sebetulnya. Iya, ngontak balik, tapi tetap maksudnya dengan memberikan ya dalam tanda kutip rejection juga gak sih itu? Iya, kasihan banget kan? sih. Karena udah kirain oh ini dia nih waktunya aku bisa bertemu, tapi ternyata malah ya lo balik aja deh ke Indo. Maksudnya ya lo cari setelah sekian lama setelah sekian lama, kemudian juga setelah perjalanan yang ternyata selama si Ali dan juga si ratu-ratu Queens itu di New York, mereka itu tuh dapat pengalaman yang kayak apa ya, masing-masing tuh saling mengisi menurut gue ya nggak sih. Mereka butuh Ali butuh mereka gitu, dan akhirnya mungkin ruang-ruang kosong yang tadinya mungkin Ali udah siapin banget untuk ibunya suatu saat datang, pelan-pelan juga mungkin terisi. Nah itu gue pengen nanya, Sas, mungkin gak sih, mungkin gak gitu ketika lo punya space yang segitu besar akan misalnya itu sebenarnya lo udah siapin untuk seseorang gitu, space itu gitu, tapi ternyata si orang itu kan ya tadi lagi menolak. Mungkin gak sih itu tuh bisa kita kayak, iya kita geser, yuk siapa yang mau masuk gitu tuh, bisa gak sih Sas sebenarnya? Sebenarnya kan mungkin nggak mungkin tuh tergantung kita tuh persepsinya mau gimana kan Kak gitu. Karena kan yang nggak bisa kita ubah itu adalah keinginan, kemauan, pikiran dan perasaan orang lain. Itu bukan punya kita gitu. Even punya iya kan, kayak apa aja Sas, ulang. Pikiran, perasaan, kemauan gitu, orang lain, emosi itu bukan punya kita gitu. Perlakuan orang tuh bukan punya kita gitu. Jadi itu nggak bisa kita, even itu anak gue gitu ya, anak gue hari ini mau ngambek tapi gue maunya dia nggak ngambek, itu nggak mungkin gitu. Nah apalagi jadi yang bisa kita atur kan kitanya ya. Gimana sih kita bisa mikir hal-hal lain apa yang bisa lebih menenangkan buat kita, kan kita nggak tahu hidup sampai kapan nih ya. Mau kita sedih mulu sampai nggak tahu kapan itu, atau kita mau ambil kendali nih apa sih yang bisa kita isi lagi hidup kita kayak orang-orang itu tadi. Dan itu sebenarnya menarik ya kalau si tante-tante gemesnya ini gitu. Sini nih lo. Aduh, yang dia bersama gitu, kayak bisa ketawa-ketawa juga ternyata lo sama yang bukan keluarga lo nih. Bahkan gitu. bisa dibelain. Ingat nggak waktu ibunya ini loh, yang apa sih yang ibunya tiba-tiba nutup pintu itu kan tante-tante semua pada kayak ayo kita labrak. Khas Indonesia banget. Gemes. Pet lo sama gua gitu kan, langsung ribut. Di situ lah yang gue menangis dan tertawa dalam satu waktu. Mbak Sri Walas, thank you. Gila, the best banget itu tuh part yang mengocok emosi ya gitu. Kayak wow nih film gitu, nangis abis itu ketawa ngakak loh, bukan ketawa cuma biasa aja gitu. Soalnya gue beneran sedih pas Alinya bilang kayak kenapa sih gak dengerin aku. Iya sih, kenapa gak pernah nanya pendapat aku gitu. Tuh ibu psikolog kita aja binun dan menangis karena gue sama dia berderai air mata ketika abis. Sas, udah nonton belum? Gue pengen nanya gitu. Akhirnya besok paginya setelah malamnya gue nonton, dia nonton. Bener, Cirambai Tea gitu ya. Aduh. Jadi momen-momen dimana akhirnya ujung-ujungnya bagian video itu adalah ya lo nggak usah ditanya, itu kayak bagian yang semua orang kayak gitu. Momen ketika itu setelah akhirnya Ali bilang sama ibunya ya udah, dengan menerima segala alasannya dia berusaha untuk kayak oke, ya udah ibu baik-baik ya. Oh ya, itu bagian itu. Ya ampun. Bagian itu, ini nih gitu. Itu ada ini sih apa? Aduh, itu gila banget ya. Itu gila banget sih. Gue bingung banget, kayak emang lebih banyak pelajaran secara pribadi yang gue ambil gitu di film ini ketimbang maksudnya yang nggak harus selalu parenting gitu, nggak harus selalu kayak isu ibu dan anak ya, tapi kayak apa ya, development diri sendiri gitu. Betul. Di momen Ali bisa bikin video yang di terakhir itu dan dia bisa mengcapture semua orang yang berarti di hidup dia, nggak cuma dari sudut pandang dia doang. Iya gitu, dan kalimat pembukanya aja udah bikin kenapa gitu ya. Gue baper banget ya nonton itu. Parah itu sih kayaknya mewakili banyak perasaan gitu, dimana akhirnya oh gitu ya. Ini gue habis nonton film itu ya Sas, kan udah tuh beres, gue mikir kayak ini akhirnya membuat gue berpikir gitu ya. Kan selama ini kan kita pengennya ya bahagia kan, ya tanpa sadar kita pengennya bahagia tuh gini. Ada aturannya, ada aturannya. Padahal sebenarnya ada bahagia juga yang gak ada pakemnya, yang lo bisa ketemu tiba-tiba on the spot, ya gak sih? Kapanpun itu tiba-tiba ternyata oh ada ya bahagia. Asal lo mau lihat Kak, iya gak? Ada nih bahagia bentuk lain selain yang selama ini lo bayangkan. Kadang kan kalau menurut gue orang tuh bikin, maksudnya mentoknya tuh di situ kan. Kayak lo tuh udah di sini nih bahagia tuh gini ekspektasinya sadar. Gitu ya? Ekspektasinya tuh udah tinggi banget, ternyata nggak kejadian, lo kecewa.
mental breakdance. Mental breakdance sekarang. Iya, jadi nggak begini ya. Iya, gini. Jadi mental breakdown atau mungkin lo akhirnya jadi depresi atau apa. Padahal sebenarnya kayak Ali kok lo gampang banget ya Li? Gitu. Nah, ini dia si Ali ini emang ahli bersyukur gitu. Iya kan, kayak gue bener-bener nonton itu tuh apa ya, berkataan Kak, kayak kita tuh punya ekspektasi. Kalau gue bahagia, syaratnya tuh harus ABC. Tapi kita lupa yang kita punya tuh apa. Sebenarnya bisa jadi itu udah membahagiakan. Makanya si Ali tuh ahli bersyukur nih, bagus banget. Namanya Ali bersyukur ya Li. Iya. Gue kayak, wow bisa ya kamu. Kan kita waktu ngobrol ya, Kak coba deh lo yang bawa rendang lo apain? Gue sih udah kayak ya gue di situ aja gitu. Nasi mana nasi, ya udah makan di situ, tunggu dia bukain lagi. Gue sih push ya. Aries kan push ya, kayak nggak bisa dong gue udah jauh-jauh nongkrong 10 jam nih. Gue panggil teman-teman gue nih gitu, mentalnya gitu. Cuman nih lagi-lagi kan kita pasti belajar sesuatu ya dari film itu. Bahwasanya di film Ali yang Ratu-Ratu Queens gitu, kita tuh lihat kalau bahagia tuh macam-macam bentuknya. Nggak melulu ya itu tadi yang kita udah sempet bahas gitu, nggak melulu sesuai yang lo pengenin, nggak bisa semuanya sesuai dengan ekspektasi lo. Jika ternyata di ujung jalan lo ketemu kayak ada pilihan nih ternyata, pilihan ganda, A, B, C, atau semua benar. Iya, atau semua benar, karena kan tergantung kita ngelihatnya kan. Kalau di Ali jadi semua benar ya? Semua benar sih gue. Dia kayak dapat multiple options gitu kayak. Hebat sih, dia sangat dewasa ya Bunda. Ali, jadi kita sih sebagai ibu sih kita cukup malu ya Mali ya kalau malu. Kita ada kayak mikirnya gitu. Jadi ya ketika kita misalnya lagi mau kecewa sama satu hal, mau marah sama seseorang gitu, meskipun itu cuma film, tapi gue yakin kok kayak kalau kita mau lebih melihat segala sesuatunya dari kacamata yang lebih luas gitu ya. Sasus apalagi Sas menurut ini lo? Sih gue tuh struck banget sebenarnya sama kalimat Ali. Gue agak lupa sih spesifiknya, tapi dia bilang dia jadi bisa maafin ibunya karena dia bisa mengerti kenapa ibunya gitu. Itu ya, kalau gue digostingin temen aja gondoknya bertahun-tahun ya kalau bisa curhat di story gitu. Gitu kalau bisa gitu. Terus kayak ini ibu yang emang maksudnya itu adalah bagian kepercayaan dia dari lahir harusnya gitu ya, harusnya bersama dan gitu. Bisa loh dia mengerti. Tapi ya anyway itu juga yang kayak pasti kan kita sama orang tua tuh tetap ada ya, kita bete-nya atau mungkin ada grudge-nya gitu kadang ya, kayak ya misalnya kalau gue mau nyokap gue ada gitu, tapi di satu titik tertentu emang bener ketika gue bisa maafin itu tuh bukan tentang gue let go, bukan cuma ngebuang, tapi tentang gue berusaha memahami nyokap gue tuh ngapain sih waktu itu dan kesulitan dia apa. Jadi gue kayak ditambah lagi sekarang kita jadi ibu, betul, jadi kita bisa melihat oh lu tuh harus duduk di dia tuh gitu, apapun itu ya, siapapun yang lo sebel, apapun masalahnya, lo coba duduk di situ deh, terus lo lihat ke arah yang sebaliknya. Kan sama ini lo ngeliatnya, dia salah, dia ina itu. Coba lo duduk di tempat yang lo bilang lo salah itu. Dan tanpa ini ya, tanpa kita mikir, tapi kan harusnya nggak. Tapi kan harusnya tuh disimpan dulu, kita lihat aja gitu. Kenapa ya kayak gitu? Itu kayaknya yang membuat Ali ya nggak apa-apa. Ditambah support system dia bagus banget ternyata. Dia bisa lihat semuanya sebagai support ya, nggak kayak ya kadang-kadang kan gue semua salah gitu. Benar itu. Jadi kalau boleh lo tonton deh tuh film, karena nggak cuman menghibur ya gitu. Lagi-lagi nih kita kagak disupport siapa-siapa. Kita berdua doang sama pisang goreng Bunani, alhamdulillah kita juga beli sendiri. Makan dulu saya silakan, karena untuk lo yang mungkin juga pengen ngobrol-ngobrol ringan kayak gini gitu, lo punya rekomendasi film yang menurut lo karakternya seru-seru banget, terus pengen gitu dibedah gitu ya, dibedah karakternya santai aja, jangan serius-serius ya. Pokoknya gue sama Saskia akan coba ngobrol lebih banyak lagi tentang film-film favorit kami yang karakternya juga akhirnya membuat kita jadi banyak berpikir juga, reflect, maksudnya kita jadi bisa reflect ke diri kita sendiri, kita tuh bisa ambil apa ya. Jadi maunya tuh bukan cuman protes sama jalan ceritanya, tapi juga abis nonton kita belajar sesuatu yang baru yang bikin nyaman gitu ya. Bukan bikin pikiran lagi. Iya. Kalau bikin kenyang pisang dulu. Jadi kita pisang dulu ya. Assalamualaikum. Bye. Sponsor dulu.